Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscili Artatiar Marpaung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah dalam Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, yaitu menganalisis kebijakan anggaran dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal pemerintah daerah mampu mendorong investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya paradoks pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya komoditas nikel. Potensi tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu tujuan utama investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Masuknya investasi yang besar berhasil meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB, yang sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan. Namun, di balik tingginya pertumbuhan tersebut masih terdapat berbagai permasalahan. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, perikanan, dan UMKM justru masih memperoleh dukungan anggaran yang relatif terbatas. Akibatnya, kesenjangan sosial maupun kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana efektivitas alokasi anggaran APBD dalam mendorong investasi daerah. Kedua, bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Ketiga, sejauh mana kebijakan anggaran dan investasi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan investasi, mengevaluasi tingkat inklusifikasi, dampak terhadap tingkat inflasi pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Profil narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada 2 narasumber yang berasal dari Sekretariat DPRD Kota Kendari. Narasumber utama adalah Hendra Saputra, sarjana hukum, yang bekerja sebagai perisalah legislatif dengan pengalaman kerja selama sekitar 20 tahun. Sedangkan narasumber kedua atau narasumber pendukung adalah Sri Mulyati, yang berasal dari instansi yang sama dan dilibatkan untuk memperkaya informasi yang diperoleh. Pemilihan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengalaman, kompetensi, dan pemahaman yang relevan terhadap topik penelitian. Pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juni 2026 di kantor Sekretariat DPRD Kota Kendari. Tahapan penelitian dimulai dari penyusunan penerimaan wawancara dan pengurusan izin penelitian. Selanjutnya dilakukan pembukaan berupa perkenalan serta penyampaian tujuan penelitian kepada narasumber. Kemudian wawancara dilaksanakan secara tatap muka menggunakan metode semi terstruktur sehingga peneliti tetap memiliki pedoman. Namun narasumber dapat memberikan penjelasan secara lebih luas. Setelah wawancara selesai, kegiatan ditutup dengan dokumentasi secara ucapan terima kasih kepada narasumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, proses coding, hingga analisis tematik. Tema pertama, efektivitas kebijakan fiskal. Hasil penelitian pada tema pertama menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah cukup efektif dalam menarik investasi, khususnya pada sektor pertambangan dan pembangunan smelter. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara narasumber mengenai
efektivitas investasi fisikal. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa keringanan pajak mampu meningkatkan minat investor. Sementara narasumber lain menilai bahwa pengaruh insentif tersebut tidak terlalu besar. Selain itu, ditemukan bahwa alokasi belanja daerah masih lebih banyak diarahkan pada belanja aparatur dan pembangunan infrastruktur fisik. Sementara sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan UMKM masih belum memperoleh dukungan fiskal yang optimal. Artinya, keberhasilan kebijakan fiskal saat ini masih lebih terlihat dari meningkatnya nilai investasi, tetapi belum sepenuhnya memberikan perubahan struktural terhadap perekonomian masyarakat. Tema kedua, pertumbuhan ekonomi inklusif. Pada tema kedua, penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara memang mengalami peningkatan, namun pertumbuhan tersebut lebih banyak didorong oleh sektor ekstraktif dan padat modal seperti pertambangan nikel. Namun, kondisi ini memunculkan fenomena yang dikenal sebagai ekonomi kantong, yaitu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, tetapi manfaatnya belum menyebar secara luas kepada masyarakat sekitar. Selain itu, sektor padat modal juga memiliki kemampuan yang relatif terbatas dalam menyerap tenaga kerja lokal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum diikuti oleh pemerataan kesejahteraan maupun penurunan kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Tema yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Pada tema ketiga, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan daratan yang menjadi pusat industri dengan wilayah kepulauan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan agar masyarakat lokal mampu memanfaatkan peluang kerja maupun peluang usaha yang muncul dari investasi. Salah satu narasumber juga menekankan peningkatannya efisiensi anggaran serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Sedangkan narasumber lain menilai bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan pada beberapa tahun ke depan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah sudah cukup efektif dalam menarik investasi, khususnya pada sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral. Namun, efektivitasnya tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Belanja daerah masih lebih banyak terfokus pada aparatur dan pembangunan fisik. Sementara, sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja masih memerlukan perhatian lebih besar. Selain itu, kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan wilayah dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keberhasilan investasi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memberi manfaat yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja APBD lebih besar kepada sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Kedua, pemberian insentif fiskal sebaiknya disertai kemitraan antar perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik. Keempat, alokasi anggaran harus lebih memperhatikan wilayah kepulauan agar pembangunan menjadi lebih merata. Dan terakhir, pemerintah perlu menindaklanjuti rekomendasi dari BPK secara konsisten untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan baik.